Guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload, hati gue pastinya semakin tenang coy. Jadi di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi, dan gue di sini bakal kasih kalian info untuk banner yang paling worth it untuk kalian kejar di bulan Februari tahun 2026. Jadi langsung saja kita bakal bahas untuk banner rekomendasi untuk kalian kejar di bulan ini. Jadi untuk kali ini kita mendapatkan dua banner, lebih tepatnya 3 banner ya. Jadi ada 3 banner yang lagi kalian bisa summon di sini menggunakan tiket ataupun Dream Crystal kalian. Jadi untuk yang pertama di sini kalian mendapatkan banner resell ya. Ada 2 banner yang pastinya lagi dikembalikan coy. Yang mana ada si banner Mafia yang isinya si Misaki dan juga Inase. Kemudian ada banner kolaborasi kita yang nomor 2 yaitu Sweetie Fox berserta Secret Angel Rofi. Lalu ada banner selector yang bisa dibilang sih isinya mantep banget. Dan untuk penjelasan banner selector sih kalian bisa cek aja di tombol titik 3 di bagian pojok kanan atas ya. Itu sudah dijelaskan semua coy untuk penjelasan banner selector yang pastinya rekomendasi lah untuk kalian kejar. Jadi ada 3 banner yang pastinya kalian bisa gunakan sekarang. Dan yang paling rekomendasinya itu ada 2 saja coy, yaitu banner resell miliknya si Sweetie Fox ini yang kolaborasi kedua, dan juga banner selektornya. Dan untuk yang Mafia kalian bisa skip saja, itu nggak masalah, kecuali kalau kalian itu memang pengen kejar personanya untuk meningkatkan bondnya, atau bisa dibilang sih buat ningkatin stats ya, biar lebih naik pastinya untuk di dalam gameplay. Jadi untuk di sini ada 2 banner yang pastinya rekomendasi banget, dan gue bakal jelaskan kepada kalian mana banner yang paling worth it untuk kalian. Jadi untuk di sini yang pertama ya, kalian itu kalau mau summon di banner kali ini di bulan Februari, yang pertama kalian harus lihat adalah keadaan akun kalian seperti apa. Di manakah sektor yang kurang, itulah yang pastinya kalian tambal. Jadi kayak gitu. Untuk di sini yang pertama ya, banner resell untuk kolaborasinya. Yang nomor 2 yang isinya pasti ada si Sweetie Fox dan juga Secret Angel. Ini banner yang emang rekomendasi banget, dan memang salah satu yang paling bagus juga pastinya, karena kemarin mereka juga dapat sedikit buff yang cukup lumayan pastinya. Namun di sini untuk kendala sedikit ya, kalau kalian mau kejar banner yang versi kolaborasi kedua ini, adalah kalian itu harus yang namanya cek kondisi akun dulu. Karena Persona 2 ini itu lebih condong untuk gameplay Colosseum. Jadi kalau kalian itu emang player yang merasa ya akunnya itu sudah ya bisa terhandle lah untuk gameplay PvE-nya, dan kalian pengen banget push ranking di Colosseum, nah jadi gue bisa rekomendasikan banget untuk kejar banner kolaborasi. Tapi untuk persiapan kalian itu minimal ya, kalau mau dapat mereka berdua ini bintang 6, kita harus menyiapkan sekitar ya mungkin tiketnya itu di angka 600 ya. Ya paling minimum 500 lah. Itu pun kalian juga harus mengandalkan keberuntungan kalian agar bisa mendapatkan personanya minimal di bawah angka 500 tiket. Karena sebenarnya ini sistemnya menggunakan sistem Star Wish ya. Jadi kalau kalian yang nggak tahu apa itu sistem Star Wish, jadi sistem ini nanti kalian bisa menentukan kapan dapat red on, kapan dapat red off-nya. Jadi sistemnya jika seandainya 100 kali pertama kalian summon itu cuma dapat 1 persona yang tipe red off. Nah, ini nanti untuk yang 100 berikutnya kalian bakal dapet yang namanya red on atau persona yang lagi red up sekarang, yaitu banner kolaborasinya.
Dan ini situasional juga pastinya jika seandainya kalian dapet di bawah 100 langsung dan itu dapetnya red off ataupun red on, itu menyesuaikan juga. Sistemnya sama. Intinya di sini kalau kalian misalnya di awal-awal sudah dapat persona red off, nanti untuk next selanjutnya lagi untuk bisa dapat SSR-nya itu udah pasti bakal red on alias persona yang red up-nya bakal dapat. Namun jika seandainya kalian itu mendapatkan persona red on atau persona yang lagi red up di banner tersebut, nanti untuk selanjutnya itu kemungkinan kalian bisa dapat red off, tapi masih ada kemungkinan kalian itu dapatnya red on atau persona yang lagi red up-nya, seperti itu. Untuk sistem summonnya itu mirip banget kayak game-game zaman sekarang ya. Contoh kayak Genshin Impact, kemudian HSR, kemudian Wuthering Waves. Pokoknya intinya kayak game gacha biasa pada umumnya zaman sekarang. Jadi seperti itu ya sistem Star Wars. Nah, jadi dengan memanfaatkan sistem ini, sekarang menurut gue sih ini persona 2 biji lebih easy lah untuk dicari. Walaupun ya tetap saja susah, karena kalian untuk di banner yang kolaborasi ini itu harus all out. Jadi harus menggunakan semua bahan kalian karena personanya itu tidak memiliki varian SR sama sekali. Jadi kalau kalian misalnya nggak dapet sampai bintang full, itu kemampuannya pasti akan kurang banget. Jadi kalau mau dapat potensial bagusnya juga harus bintang 6. Karena ini persona spesialis buat push Colosseum. Tapi buat di PvE gimana bang? Nah, PvE-nya sebenarnya masih lumayan saja, tapi di stage tertentu saja. Jadi tidak semua stage bisa dilibas sama kedua banner kolaborasi ini. Mereka itu masih bisa dipakai di PvE, tapi menyesuaikan dengan stage yang ada pastinya. Jadi kalau misalnya medan tempurnya itu sangat bagus untuk mereka, ya pastinya mereka masih bisa berguna. Tapi jika tidak, ya mau gimana lagi coy, kita harus menggunakan persona yang emang sesuai dengan medan tempurnya, seperti itu. Untuk selanjutnya kita bahas untuk banner selector. Jadi banner ini adalah salah satu yang emang paling tunggu-tunggu banget banyak player ya. Karena banner ini sangat ramah banget buat F2P, karena biasanya untuk bisa dapat persona bintang 6 di sini ya, itu tidak menghabiskan ya kurang lebih di angka 400 tiket coy. Jadi benar-benar murah banget. Dan pastinya personanya masih rata-rata ada yang meta. Jadi seperti itu. Tapi ya sistemnya di sini untuk summonnya berbeda ya, nggak kayak banner baru atau banner resell pastinya yang ada sistem Star Wars-nya. Jadi untuk yang di banner selector itu tidak ada yang namanya sistem Star Wars. Jadi kalian tuh benar-benar mengandalkan keberuntungan banget pastinya agar bisa mendapatkan persona yang lagi red on. Walaupun chance atau persona red on-nya itu cukup naik ya, karena red gacha di sini benar-benar naik ya untuk persona tipe SSR. Apalagi untuk red up-nya itu naik 1%, benar-benar gede banget. Untuk red gacha persona di banner selector memanglah sangat besar coy. Tapi sayangnya kalian tidak bisa menentukan atau tidak bisa memprediksi kapan dapat red on, kapan dapat red off-nya. Jadi seperti itu. Tapi di sini gue masih bisa bilang banner selector merupakan salah satu banner yang sangat benar-benar rekomendasi banget untuk kita kejar. Apalagi jika seandainya persona yang lagi sangat meta banget itu dikembalikan di banner selector, kita memang harus atau diwajibkan untuk kejar sampai bintang 6. Jadi ini emang banner yang sebenarnya sangat prioritas banget pastinya. Karena personanya udah tadi gue bilang red up-nya gede banget. Dan di sini emang tidak terlalu banyak menggunakan tiket biasanya, tapi itu tergantung dari akun kalian. Karena ada beberapa juga yang harus menggunakan banyak bahan untuk bisa mendapatkan persona bintang 6. Ada juga yang biasanya menggunakan bahannya sangat sedikit untuk gacha di selector banner. Tapi untuk pengalaman pribadi gue pastinya ya, jadi untuk di banner selector rata-rata sih gue cuma menghabiskan tiket ya di antara 400 tiket lah biasanya. Itu udah pasti personanya bintang 61, lumayan banget pastinya. Dan juga di sini rata-rata personanya juga udah dapet buff ya, jadi bagus banget.
Dan ada juga persona yang punya varian SR, itu juga masih sangat bagus untuk kalian cicil jika seandainya kalian emang dia dapatnya cuma bintangnya sedikit, tapi kalian untung persona yang kalian kejar itu ada varian SR-nya, jadi masih bisa dicicil tipis-tipis menggunakan fragment varian SR-nya. Jadi ini keuntungan yang pastinya masih lumayan bagus banget untuk kita semua. Jadi ya bisa gue bilang sih untuk selector banner itu memanglah banner yang dikhususkan untuk kalian player-player yang low budget pastinya. Dan personanya pun bisa dibilang semua masih rata-rata meta coy, di Colosseum, meta di PvE, bener-bener masih sangat terpakai banget gameplay mereka. Walaupun ada persona yang lebih bagus dari mereka, tapi tetap di sini mereka itu masih terhitung top persona yang punya potensial yang sangat bagus. Apalagi gue udah bilang tadi, mereka dapat buff. Mereka dapat buff dari SP Resonance, jadi itu tambahannya sangat bagus banget agar bikin gameplay dari karakter yang ada di selector banner ini makin enak dan makin bagus pasti. Jadi seperti itu. Nah, jadi sekarang ini tergantung situasional kalian ya pastinya. Yang mana kalian perlukan pastinya itulah yang kalian kejar. Kalau kalian emang misalnya pengen kejar Colosseum dan pengen push rankingnya sampai top di angka 10 ya, atau di ranking 1 pastinya, ya kalian bisa kejar untuk si Sweetie Fox atau kolaborasi yang volume 2-nya. Atau kalau kalian emang personanya itu pengen yang balance ya, bisa dipakai di Colosseum, bisa dipakai buat PvE, dan kalian juga player yang lagi low budget juga dan pengen dapetin persona yang kebetulan bintangnya lagi bolong, ya silahkan bisa kejar di selector banner seperti itu pastinya ya. Nah, jadi ya segitu aja untuk info dari gue. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi dan segala macam, langsung saja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget, see you on the next video guys, goodbye. Dadah cuy.